Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Paramita, NIM G141600029. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Penerapan Regresi Spasial dengan Matriks Pembobot Spasial Optimum pada Data PDRB Pulau Sulawesi, di bawah bimbingan Insinyur Muhammad Maskur MS dan Dr. Insinyur Indahwati. Berikut ini pokok bahasan yang akan dijelaskan. Yang pertama pendahuluan, yang kedua metodologi, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat simpulan. Di bagian pendahuluan terdiri dari latar belakang dan tujuan. Latar belakang. Data spasial adalah data cross-section ditambah dengan adanya komponen spasial pada data berupa lokasi. Analisis pada data spasial berbeda dengan analisis data pada umumnya, karena terdapat pengaruh lingkungan dan karakteristik suatu wilayah. Wilayah yang cenderung berdekatan akan memiliki hubungan yang lebih erat jika dibandingkan dengan wilayah yang berjauhan. Hal ini sesuai dengan hukum Stobler, yang mengatakan bahwa segala sesuatu saling berhubungan dengan yang lainnya, tetapi sesuatu yang lebih dekat mempunyai pengaruh daripada sesuatu yang jauh. Hubungan ini dinamakan dengan efek spasial. Efek spasial terdiri dari ketergantungan spasial dan keragaman spasial. Secara umum, regresi spasial dibagi menjadi dua model utama, yaitu Spatial Error Model atau SEM dan Spatial Autoregressive Model atau SAR. Model SEM digunakan ketika ketergantungan spasial terjadi pada sisaan, sedangkan model SAR digunakan ketika ketergantungan spasial terjadi pada peubah respon. Adapun pengembangan dari model SAR yaitu model SDM atau Spatial Durbin Model. Pada model SDM, penambahan komponen autoregresif terjadi pada peubah respon dan peubah penjelas, menurut Lesage dan Pace tahun 2009. Menurut Getis dan Altstadt tahun 2004, matriks pembobot spasial merupakan komponen penting dalam model spasial, karena hasil analisis sangat sensitif terhadap spesifikasi dari masing-masing pembobot. Produk domestik regional bruto adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan dari seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Umumnya, PDRB digunakan untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Berdasarkan data BPS, tahun 2018, laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan pulau di Indonesia, Pulau Sulawesi mengalami laju pertumbuhan tertinggi kedua sebesar 4,912%. Di posisi pertama ditempati oleh Pulau Jawa, dan posisi terakhir ditempati oleh Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Peningkatan besarnya PDRB yang dihasilkan oleh setiap provinsi menjadi faktor utama tingginya pertumbuhan ekonomi di Pulau Sulawesi. Berdasarkan peta Pulau Sulawesi, dapat dilihat bahwa ada beberapa kabupaten kota yang berbentuk kepulauan, sehingga dalam penelitian ini akan digunakan metode regresi spasial dengan matriks pembobot spasial berbasis jarak untuk menjelaskan hubungan spasial antar kabupaten kota di Pulau Sulawesi. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan model regresi spasial dengan pembobot spasial KNN dan IDW pada data PDRB di Pulau Sulawesi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi PDRB di Pulau Sulawesi tahun 2018. Bagian kedua, metodologi yang terdiri dari data dan prosedur analisis. Sumber data berasal dari publikasi Badan Pusat Statistik dari setiap provinsi di Pulau Sulawesi, dengan batasan data 81 kabupaten kota di Pulau Sulawesi tahun 2018. Peubah respon yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB atas dasar harga konstan dari 81 kabupaten kota di Pulau Sulawesi dengan satuan miliar rupiah. Berikut ini peubah penjelas yang digunakan dalam penelitian. Prosedur analisis. Yang pertama, eksplorasi data yang terdiri dari penyajian statistika deskriptif, peta sebaran data, dan plot korelasi. Yang kedua, pemodelan regresi linier dengan tahapan pendugaan parameter dan uji asumsi. Yang ketiga, melakukan pembobotan spasial dengan tahapan menentukan nilai K, lalu menyusun matriks pembobot spasial KNN, dan menyusun matriks pembobot spasial IDW. Yang keempat, pengujian efek spasial, yaitu ketergantungan spasial. Yang kelima, pemodelan regresi spasial dengan tahapan uji Lagrange multiplier, lalu pendugaan parameter model. Yang keenam, pemilihan model terbaik, yang terdiri dari evaluasi kebaikan model, uji asumsi, dan interpretasi hasil. Bagian ketiga, hasil dan pembahasan.
Berdasarkan tabel 2, rata-rata PDRB yang dihasilkan oleh setiap kabupaten kota di Pulau Sulawesi adalah sebesar Rp7.999 miliar, dengan nilai median sebesar Rp5.472 miliar. PDRB tertinggi di Pulau Sulawesi sebesar Rp112.568 miliar yang dihasilkan oleh Kota Makassar. Sedangkan PDRB terendah dihasilkan oleh Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp981 miliar. PDRB kabupaten kota di Pulau Sulawesi dibagi menjadi 3 kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Berdasarkan peta sebaran PDRB yang disajikan pada gambar 3, menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten kota di Pulau Sulawesi memiliki PDRB rendah, yaitu sebanyak 41 kabupaten kota, sedangkan PDRB dengan kategori sedang dan tinggi masing-masing sebanyak 20 kabupaten kota. Kabupaten kota yang secara geografis merupakan suatu kepulauan termasuk ke dalam PDRB dengan kategori rendah. Berdasarkan plot korelasi antar peubah X2 dan X6 memiliki korelasi tinggi terhadap PDRB. Korelasi positif terjadi pada peubah X1, X2, X4, X5, dan X6. Sedangkan korelasi negatif terjadi pada peubah X3. Peubah penjelas yang digunakan dalam penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap PDRB pada taraf nyata 10%. Pemodelan regresi yang dilakukan menggunakan metode kuadrat terkecil menghasilkan 3 peubah yang berpengaruh nyata terhadap PDRB, yaitu peubah X2, X5, dan X6. Selanjutnya, agar hasil pendugaan yang diperoleh valid, maka dilakukan pemeriksaan asumsi regresi pada sisaan, yaitu asumsi kenormalan sisaan, kehomogenan ragam sisaan, kebebasan antar sisaan, serta memeriksa asumsi tidak adanya multikolinearitas. Berdasarkan tabel 4, hasil pengujian asumsi menunjukkan bahwa ada beberapa asumsi yang belum terpenuhi. Oleh karena itu, dilakukan transformasi terhadap peubah respon. Pengujian parameter dengan peubah hasil transformasi menunjukkan hasil bahwa peubah X1, X2, X4, dan X5 berpengaruh signifikan terhadap model pada taraf nyata 5%. Selanjutnya, pengujian asumsi terhadap peubah hasil transformasi menunjukkan bahwa asumsi kenormalan sisaan masih belum terpenuhi. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya efek spasial pada data. Asumsi tidak adanya multikolinearitas antar peubah penjelas sudah terpenuhi. Hal ini dapat dibuktikan pada tabel 3 yang menunjukkan bahwa nilai VIF semua peubah kurang dari 10. Spasial dibagi menjadi 2 jenis, yaitu contiguity dan distance. Pada penelitian ini dilakukan pemodelan menggunakan pembobot distance atau jarak, yaitu KNN dan IDW. Selanjutnya, untuk membentuk matriks pembobot KNN harus ditentukan terlebih dahulu banyaknya tetangga terdekat yang optimum. Penentuan keoptimum didasarkan pada nilai indeks Moran yang diperoleh. Berdasarkan gambar 3, nilai indeks Moran tertinggi diperoleh ketika K sama dengan 4. Oleh karena itu, pada penelitian ini digunakan K sama dengan 4. Pengujian ketergantungan spasial pada peubah respon untuk setiap K menunjukkan hasil yang signifikan pada taraf nyata 10% untuk K sama dengan 2 dan signifikan pada taraf nyata 5% untuk K sama dengan 3, 4, 5, sampai 20. Sedangkan K sama dengan 1 tidak signifikan. Berikut ini pembobot spasial antar lokasi amatan dengan metode pembobot 4NN. Dan berikut ini pembobot spasial antar lokasi amatan dengan metode pembobot IDW. Spasial yaitu ketergantungan spasial menggunakan uji Moran dengan hipotesis uji sebagai berikut. Dan rumus untuk menghitung indeks Moran sebagai berikut. Berdasarkan tabel 7, baik pembobot 4NN ataupun IDW, ketergantungan spasial terjadi pada peubah respon dan peubah penjelas pada taraf nyata 10%. Layer digunakan untuk menentukan model regresi spasial yang akan digunakan. Untuk model SAR, hipotesis ujinya sebagai berikut, sedangkan untuk model SAM, hipotesis ujinya sebagai berikut. Berdasarkan hasil uji Lagrange multiplayer, ketergantungan spasial hanya terjadi pada peubah respon, karena pada model SAR dengan pembobot 4NN ataupun IDW signifikan pada taraf nyata 5%. Selanjutnya dilakukan pendugaan parameter model SAR. Pendugaan parameter pada model SAR dengan pembobot 4NN dan IDW memberikan hasil bahwa peubah penjelas yang berpengaruh signifikan terhadap Y pada taraf nyata 5% adalah peubah X1, X2, X4, dan X5.
Selain itu, komponen autoregresi fleks spasial juga berpengaruh signifikan pada kedua pembobot. Penggunaan parameter model SDM dengan pembobot 4N menunjukkan hasil bahwa peubah yang berpengaruh signifikan terhadap Y pada tarafnya 5% adalah peubah X1, X2, X4, dan X5, serta lag dari peubah X2 dan X6. Sedangkan pendugaan parameter dengan pembobot IDW menunjukkan hasil bahwa peubah yang berpengaruh signifikan terhadap Y pada taraf nyata 5% adalah peubah X1, X2, dan X4, sedangkan peubah X5 berpengaruh signifikan pada taraf nyata 10%. Berdasarkan tabel 11, model SAR memiliki nilai AIC dan BIC yang lebih kecil daripada model SDM dan MKT. Selanjutnya, penggunaan matriks pembobot yang berbeda pada model SAR ataupun model SDM sangat berpengaruh terhadap model yang dihasilkan. Model dengan pembobot 4NN cenderung lebih baik daripada model dengan pembobot IDW karena memiliki nilai AIC dan BIC yang lebih kecil. Karena itu, model terbaik yang digunakan adalah model SAR dengan pembobot 4NN. Karena model tersebut menghasilkan nilai AIC dan BIC yang paling kecil. Selanjutnya, pengujian asumsi yang disajikan pada tabel 12 menunjukkan hasil bahwa semua asumsi sudah terpenuhi. Interpretasi koefisien pada model SAR tidak dapat dijelaskan langsung melalui nilai dugaan dari parameter beta yang dihasilkan, karena perubahan satu satuan nilai pada peubah X suatu lokasi amatan tidak hanya memengaruhi besarnya PDRB lokasi tersebut, namun juga berpotensi memengaruhi besarnya PDRB lokasi lain. Efek marginal dari peubah X2 memberikan pengaruh positif terbesar pada PDRB. Kenaikan satu satuan pada peubah X2 di lokasi ke I akan memberikan rata-rata pengaruh terhadap meningkatnya PDRB yang dihasilkan oleh lokasi tersebut sebesar 1,2591 kali dan juga akan memberikan rata-rata pengaruh terhadap meningkatnya PDRB yang dihasilkan oleh lokasi ke J sebesar 1,0535 kali. Secara kumulatif, rata-rata pengaruh dari perubahan peubah penjelas X2 pada lokasi ke I terhadap meningkatnya PDRB yang dihasilkan oleh semua lokasi adalah sebesar 1,3264 kali. Begitupun interpretasi untuk peubah lain. Peubah X4 memiliki pengaruh negatif terhadap PDRB. Kenaikan satu satuan persen tingkat pengangguran terbuka di lokasi ke I akan menurunkan PDRB yang dihasilkan oleh lokasi tersebut sebesar 1,0914 kali dan juga akan menurunkan PDRB yang dihasilkan oleh lokasi ke J sebesar 1,02 kali. Kenaikan satu satuan pada peubah IPM di lokasi ke I akan memberikan rata-rata pengaruh sebesar 1,0860 kali terhadap besarnya PDRB yang dihasilkan oleh lokasi tersebut, dan memberikan rata-rata pengaruh sebesar 1,0189 kali pada lokasi ke J. Selanjutnya, kenaikan jumlah unit industri kecil mikro menengah di lokasi ke I memberikan rata-rata pengaruh sebesar 1,0368 kali terhadap besarnya PDRB di lokasi tersebut dan memberikan rata-rata pengaruh sebesar 1,0082 kali pada lokasi ke J. Selanjutnya, kesimpulan. Model terbaik yang digunakan untuk memodelkan data PDRB kabupaten kota di Pulau Sulawesi tahun 2018 adalah model SAR dengan pembobot 4NN karena menghasilkan nilai AIC dan BIC yang paling kecil. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi besarnya PDRB yang dihasilkan oleh kabupaten kota di Pulau Sulawesi adalah IPM, jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka, dan jumlah industri kecil, mikro, dan menengah, serta koefisien autoregresi fleks spasial. Pengujian asumsi regresi untuk model SAR dengan pembobot 4NN menunjukkan bahwa semua asumsi terpenuhi, sehingga hasil pendugaan parameter model SAR bisa dikatakan sudah valid. Ini daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.